Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Mari seperti biasa sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu Guru mengajak anak-anak sekalian untuk membuka pelajaran kita ini dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Apa kabar? Baik, semoga anak-anak yang berada di rumah semua dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita lanjut saja ya dengan materi kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada subtema kita yaitu perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama ya. Kita akan melihat dan menyadari kekhasan kita sebagai perempuan dan laki-laki secara khusus agar dapat saling menghargai dan bekerja sama. Ya, pengantar. Baik, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dikehendaki serta dirancang oleh Allah Sang Pencipta agar perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama dan saling menyempurnakan. Nah, jadi dalam pelajaran ini secara khusus kita akan melihat dan menyadari kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam martabat yang sama dan sepadan. Jadi tidak ada perbedaan ya. Nah, nanti dalam kitab suci juga menegaskan bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia laki-laki, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, itu kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Maka Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk manusia pertama itu. Kedua manusia, laki-laki dan perempuan tersebut ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus supaya mereka memelihara dan menguasai seluruh taman tersebut. Keduanya dianugerahi martabat yang sama, yaitu dengan bekerja sama dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk turut serta di dalam rencana dan karya Allah. Ya? Baik, lanjut. Ya, kita masuk pada langkah yang pertama, menyadari pandangan masyarakat tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama mengamati gambar atau foto. Di sini, guru mengajak siswa untuk memperhatikan gambar atau foto yang menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada gambar seorang ibu yang sedang menggendong bayi sambil menyuapi, memasak, mencuci, dan kebiasaan lainnya. Di sisi lain ada seorang guru juga dapat menunjukkan gambar seorang bapak yang bekerja di sawah menjadi sopir nelayan dan pekerjaan lainnya. Ya, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini di sini ada gambar 1, 2, dan 3 ya. Gambar yang pertama ini kita bisa lihat ada seorang bapak yang sedang bekerja di sawah. Kalau yang kedua ini gambar seorang ibu
ibu guru ya, kita lihat dia menggendong bayi. Yang ketiga ada seorang ibu, dia menyuapi anaknya ya. Nah, jadi ketiga gambar itu kita akan mendalami pesan dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan masyarakat kita? Itu ya, yang pertama. Yang kedua, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki di lingkungan masyarakat kita? Yang ketiga, sebutkan beberapa kegiatan perempuan yang mungkin dilakukan oleh laki-laki. Yang keempat, sebutkan beberapa kegiatan laki-laki yang mungkin dilakukan oleh perempuan. Kelima, apakah ada kegiatan laki-laki yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan dan sebaliknya? Berikan keterangan. Yang kelima, 6, bagaimana pandangan masyarakat di sekitarmu terhadap laki-laki dan perempuan? Setujukah kamu terhadap pandangan masyarakat? Nah, beri penjelasannya. Baik, kita akan bahas ya. Baik. Nah, jadi yang pertama, setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Pandangan masyarakat dan budaya mempengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bagian B. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur, mengurus rumah, merawat anak, dan melakukan kegiatan yang ada di dalam rumah. Dalam pandangan ini, perempuan tidak perlu ke sekolah atau menempuh pendidikan yang tinggi. Sementara laki-laki haruslah berpendidikan tinggi, bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ya, lanjut. Yang ketiga, pandangan lain menegaskan bahwa derajat perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Ya, menurut pandangan ini, perempuan tidak perlu bekerja keras karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Perempuan seolah menjadi perhiasan dan atasan. Disebut perhiasan karena perempuan seolah tidak boleh kotor, dan disebut atasan karena laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Yang keempat, secara umum ya, masyarakat dewasa ini memandang laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat dan derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka. Maka, selain bersifat kodrati, perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama. Misalnya bermain sepak bola, menjadi tentara, bekerja sebagai sopir bus, atau berprofesi sebagai montir. Nah, kini bukan lagi merupakan pekerjaan laki-laki semata, ya. Kita bisa lihat toh. Nah, sebaliknya laki-laki pun bisa merawat bayi, memasak. Ya, kita lihat banyak sekali sekarang koki-koki itu adalah laki-laki, ya. Jadi selain merawat bayi, memasak, mencuci pakaian, menjahit pakaian, itu juga ada laki-laki ya. Mereka lebih terampil dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Meskipun terdapat kebiasaan dan kegiatan yang tidak mungkin diubah, yaitu kebiasaan dan kegiatan yang terkait dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya, menyusui bayi itu tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Oke, lanjut. Baik, kita masuk saja pada langkah yang kedua, membaca dan mendalami cerita kitab suci. Ya, membaca dan mendengarkan cerita suci, anak-anak bisa lihat pada kitab Kejadian ya. Oke, kita baca, perempuan dan laki-laki sepadan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, diciptakannya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kita masuk pada langkah yang kedua ya, masih langkah yang kedua, bagian yang kedua, mendalami cerita kitab suci. Nah, guru mengajak siswa. Nah, di sini untuk berdialog ya, kita ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yang pertama, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang seperti yang sama dengan dia ya. Jelaskan arti kata sepadan pada ayat tersebut ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang kedua, apa artinya jika dikatakan bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Nah, kita pada pertemuan kita yang lalu, kenapa Allah tidak menciptakannya itu pada kelas 4 ya? Kenapa Allah tidak menciptakannya itu dari tulang kepala, tulang kaki? Kenapa harus dari tulang rusuk laki-laki ya? Yang ketiga, sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai wujud kesepadanan di antara mereka. Yang keempat, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di dalam masyarakat kita. Ya, baik, kita akan bahas ya. Baik, masih ada pertanyaannya ya. Lanjut. Nah, sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai wujud kesepadanan di antara mereka. Yang terakhir, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat. Baik, kita lanjut. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Ya, sikap kerjasama itu dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Allah tidak menghendaki jika laki-laki atau perempuan berjalan masing-masing, karena karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Nah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, hendaknya menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Perempuan tidak diciptakan dari tulang, kepala, atau untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dijadikan bawahan oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani atau badan, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat. Nah, kita lihat dari perbedaan psikis. Nah,
Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan membuat tanda salib pada diri kita. Kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tugasnya nanti akan Ibu Guru bagikan lewat WA ya. Oke, salam.